Selamat berjumpa kembali di mata kuliah periklanan. Ini adalah materi ketujuh dari mata kuliah periklanan, di mana saya akan menjelaskan jenis-jenis iklan media online. Pada minggu lalu saya menjelaskan tentang iklan print media, iklan luar ruang, ya, di mana ruang publik menjadi venue bagi para pemasang iklan, ya. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir sebelum Anda mengikuti ujian tengah semester, ya. Online advertising adalah fenomena kekinian setelah internet di tahun 2000-an, ya, mengalami perkembangan yang luar biasa. Saya ini adalah generasi migrasi digital, ya. Saya mengalami proses transformasi dari dunia manual ke digital lah, katakanlah. Bayangkan, ya, pada saat saya seperti Anda mengerjakan tugas saja masih pakai mesin ketik, ya. Baru setelah mau menjelang meraih gelar sarjana, baru saya mengenal komputer yang besarnya segede gaban, ya. Jadi skripsi saya sudah pakai komputer yang mengandalkan disket segede gaban, ya. Baru pada saat bekerja, kebetulan tahun 98, Anda belum lahir ya, saya menjadi jurnalis di Bogor itu, baru mengenal internet, ya. Dimana waktu itu internet masih sangat lemot, ya, masih sulit, dan kalau kita beli paket 100.000 tuh baru buka sekali aja udah habis, gitu, ya. Itu fenomena 2000-an lah perkembangan internet, ya. Tapi lama-lama dari 2G, 3G, 4G luar biasa, sekarang menjadi 5G, internet makin cepat, dan semua yang dari manual bertransformasi di digital, ya. Kalian tahu nggak, waktu tahun 2000-an itu sebenarnya marketplace, e-commerce itu sudah ada, ya. Yang jualan lewat internet itu sudah ada. Tapi kan waktu itu trust publik belum kuat, karena masih mikir, ini barangnya datang nggak ya? Nah, kemudian juga masih lemot, transaksinya juga belum ada e-banking dan sebagainya, harus ke ATM dan sebagainya, sehingga e-commerce atau marketplace pada tahun 2000-an tuh banyak yang bangkrut, ya. Padahal sudah ada waktu itu, jadi kayak Tokopedia zaman dulu lah. Kemudian Blibli gitu, ya. Shopee lah, Lazada itu di tahun 2000-an udah ada, cuma karena internetnya lemot, jadi atmosfernya belum mendukung, ya. Kemudian kebiasaan masih yang manual, ya. Tapi hari ini, ya, gara-gara live TikTok, ya, pasar Tanah Abang sepi. Roxy Mangdu, ya, sepi. Kalian tahu kan namanya pasar Tanah Abang itu kan beli batik, bal-balan di sana kan. Sekarang beli karpet 50.000 lewat live TikTok. Kemarin saya tadi malam lihat, ya. Ya, 50.000 TikTok. Gimana karpet yang dari Turki itu diskon? Kaget saya. Dan tidak hanya itu, kita lihat, ya, bukan hanya rakyat jelata yang jualan, ya, oleh TikTok. Selebritis pun jualan. Selepas Baim Wong, sekelas Paula, sekelas Mama Gigi, ya, itu yang Sultan Andara pun masih jualan panci di live TikTok. Nah, itu perkembangan dunia perdagangan online yang luar biasa. Sekarang JNE si cepat tumbuh lagi. Kemarin kan pada saat pandemi itu kan semua orang pindah transaksinya ke
e-commerce ya, ke marketplace. Istilahnya beli karbol aja dulu pakai e-commerce ya, beli karbol pakai Tokopedia gitu ya, karena orang nggak boleh keluar ya. Kemudian setelah normal lagi, udah mulai lagi rame mal-mal sekarang. Sekarang ada TikTok sepi lagi gitu ya, terutama pasar-pasar tradisional. Yang kemarin Presiden pada saat di IKN juga udah mulai komen, ini kayaknya regulasinya harus diatur. Amerika kan sebelumnya udah ribet juga itu ya, karena ini yang menguntungkan pemiliknya kan, TikTok kan dari China. Jadi UMKM yang ada sekarang di di Indonesia ditiru, dibuat Cina lebih murah, orang jualan sekarang juga biaya pengiriman juga kadang ada yang gratis dan sebagainya. Luar biasa ya. Jadi TikTok tuh bukan hanya FYP, TikTok bukan hanya untuk untuk viral gitu ya, tapi juga sudah menjadi media bisnis. Kata Pak Presiden, ini kan sosial media ya, bukan bisnis sosial media ya kemarin ya. Akhirnya pemerintah ingin membuat regulasi tentang ini ya, supaya pedagang-pedagang UKM kita yang ada di pasar itu tidak mati. Nah, jadi digitalisasi melahirkan yang disebut dengan online advertising. Wow, online. Saya lagi cerita ya, lagi cerita karena saya manusia manual yang mengalami kehidupan manual gitu, kehidupan advertising. Pada saat zaman reformasi, ya kan, informasi itu semuanya dari mana Pak? Dari surat kabar ya. Surat kabar. Waktu saya kerja di tahun 2000-an di di Indosumen sebagai media relation, kami perusahaan besar ya, kan saya perusahaan besar juga tuh, PT Mega. Pasang iklannya di mana Pak? Di surat kabar, di Kompas. Dan waktu itu misalnya untuk pasang iklan di Kompas aja ngantri ya. Itu tahun 2000-an loh ya. Pasang iklan tuh misalnya untuk minggu depan atau 2 minggu, harus sekarang tuh, karena besok udah penuh iklan itu ya, di zamannya tiba-tiba 10 tahun kemudian ya, ketika ada Friendster waktu itu, kemudian Facebook, Google dan sebagainya pindah, Instagram, kemudian Twitter pindah. Akhirnya banyak surat kabar yang bangkrut sampai tahun 1 Januari lalu Republika yang sekelas Kompas itu pun sudah tidak tampil dicetak lagi karena nggak ada yang mau masang di situ. Sekarang jadi Republika Online. Nah itu saya cuma bilang bahwa perilaku pemasaran iklan pun berubah dari yang tadi berbasis kertas ke online advertising. Karena orang sekarang kalau yang namanya pemasang iklan itu kan mencari kerumunan ya. Orang dulu berkerumun baca koran. Sekarang kan orang mengakses semua informasi itu di digital ya, di sosial media atau apa. Nah disitulah, karena kerumunan orang banyak, maka orang masang iklan di situ. Di mana orang banyak berkumpul, membaca, mengakses, nah disitulah makin tinggi followernya, kita pasang di situ. Kenapa Pak? Ya itu, pemasang iklan tuh oportunis, dia nggak mau mengeluarkan uang kalau nggak efektif. Ini saya nih pemegang vendornya Denko gitu ya, kan saya nggak mau, ngapain saya masang di Kompas, ternyata nggak. Tapi kalau saya pasang di tempatnya Rans, kayak kemarin, sekarang ini kan ada Jajarans di mana, di Senayan Park ya, itu sponsornya Pertamina loh, Brick, gas yang warnanya pink gitu kan ya, karena dia dapat exposure yang gede di situ ya. Jajarans gitu kan, dapat liputannya dari Trans Entertainment, kemudian yang datang juga banyak. Jadi brandnya Brickness kalau nggak salah itu ya jadi sponsor utama.
ya, dapat banyak bonus lah gitu loh, ya. Nah, kalau kita lihat yang saya bilang 20 tahun yang lalu, ya, online advertising tuh hanya ada sebuah banner yang mencolok di sebuah website yang disebut dengan banner, cuma kepalanya doang nih gitu kan di atas gitu. 20 tahun yang lalu ada kan. Kalau kita lihat online media pertama yang berbasis berita itu kan detik.com, ya, detik.com orang bilang, atau detik.com itu kan perintis media online yang kemudian sekarang diambil oleh grupnya Trans, ya, 5-10 tahun lalu dia kan sendiri, ya. Itu juga apa namanya yang orang masih iklan di situ gitu kan, masih aneh ya. Nah, tapi sekarang sudah sangat berkembang pesat, ya, berbagai jenis online advertising, bukan hanya banner ads itu yang cuma di atasnya doang, ya, tapi sudah melihat dari target audience, konten website, hingga call to action, ajakan bertindak, ya. Sudah ada punya alat ukurnya sendiri lah gitu ya. Sekarang bukan hanya banner ads, tapi kalau Anda buka detik.com deh, itu menurut saya media online yang sehat, ya, detik.com, karena kita lihat di situ ada banner ads, ada macam-macam jenis iklan, dan ada tutorialnya, ya. Yang dulu kita temukan itu di surat kabar, sekarang sudah hijrah ke media online. Jadi online advertising itu adalah periklanan yang berbasis internet, ya. Mulai dari banner ads, search engine marketing, iklan di jejaring media sosial, ya, email marketing, sampai iklan berbasis online. Email, saya tuh kalau kadang-kadang kan kita tuh gini, belanja gitu kan, belanja. Ini kan penggemar tas ya. Tas itu kan mereknya macam-macam ya. Pokoknya saya hobi banget beli tas. Yang dari Bandung itu kan ada Eiger, ya. Kemudian ada apa lagi sih? Ada banyak lah. Saya penggemar TOS. TOS itu yang gambarnya obor. Kan kalau kita beli nih transaksi online gitu ya, kita kan memasukkan email ya, dapetigradogol@gmail.com. Dah tuh. Sekali nih waktu pertama. Kemudian apa namanya, setelah itu kemudian banyak sekali promosi-promosi dari TOS itu. Ulang tahun ya. Kemarin saya ulang tahun. Eh, Dia kirim itu apa namanya, password email itu khusus untuk apa namanya, diskon ulang tahun di bulan saya itu, namanya Septemberku, ya. Saya beli tas yang harganya 1,2 juta, ya, cuma bayar 800.000. Oh, ini tas sudah saya incar lama. Gua menunggu nih sampai harga turun, nggak turun tas itu. Tas traveling gitu kan, saya senang banget pakai tas traveling, ya. Akhirnya pas dapat email pas di bulan ulang tahun saya, dapat diskon gede, cuma bayar 800.000. Itu gara-gara email marketing itu, email advertising itu, dia khusus di bulan ulang tahun. Jadi sekarang email saya tuh penuh dengan banyak ini iklan gitu loh. Ya, ini itu baru satu produk, belum lagi yang lain-lain lah kalau kita belanja tentang online gitu ya. Ya, dan sekarang itu online advertising adalah cara yang paling berkembang untuk menjangkau audiens yang tepat. Istilahnya udah zamannya, ya. Ya, ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, ada Twitter Ads, ya, Google Ads, YouTube, Pop Ads, email, video, macam-macam, ya. Yang dulunya saya nggak kepikiran bahwa ini menjadi media yang efektif. Kemudian lahirlah istilah influencer. Dulu nggak ada istilah influencer, ya. Ya.
orang-orang tidak hanya harus selebritis ya, yang punya akun banyak centang biru jutaan dan orang mau masang iklan di situ ya. Ini kan luar biasa ya perkembangannya ya. Nah, kemudian ada istilah-istilah yang saya juga baru kenal ini ya. Lead ya, yang memenuhi syarat untuk melihat perilaku pembeli. Kalau di dunia offline, kita bisa dengan sangat mudah mengenali leads ini. Semisal Anda punya sebuah toko atau minimarket, orang-orang yang masuk ke toko Anda, Indomaret gitu misalnya, lead. Tapi kalau di dunia online, susah karena kan nggak dikenali gitu. Ya, sementara kalau kita orang masuk gitu kan ke Indomaret, ke Alfa, kan kita bisa ngobrol. Bukan berarti itu nggak ada ya. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang yang selalu melakukan like, share, komen di sosial media. Orang-orang yang mengunjungi website Anda melalui cara langsung atau tidak, atau menggunakan Google gitu ya. Kemudian orang-orang yang menjadikan wishlist apabila di marketplace, orang yang bertanya mengenai produk, ya dia sebenarnya suka gitu loh ya. Kayak saya ini kan leadnya Tors gitu ya, tas itu ya. Bahkan kadang-kadang tadi malam ini saya baru beli lagi tuh tas-tas kecil gitu karena diskon 50%. Jadi saya ini termasuk orang yang gampang dirayu nih gitu loh ya. Wah, ini padahal saya udah punya tas yang apa-apa lah buat stok gitu kan. Kadang jaket, saya suka tuh jaket-jaket Tors tuh yang sekarang udah ada ukuran yang 4L, 3L, badan saya gede, beli juga tuh ya. Nah, kemudian ada istilah funnel marketing. Ini juga saya baru tahu nih, mungkin Anda lebih paham dari saya. Saluran di bagian atas yang lebih lebar dibanding bagian bawahnya. Proses yang akhirnya barang itu bisa terjual. Mungkin dia menyolok gitu ya, funnel itu. Dia taruhnya di atas, ya. Paling tinggi ditaruh ya, sehingga terus menjadi perhatian, ya. Konsep ini menjelaskan beberapa tahapan yang akan dilalui. Jadi dia bertahap dulu mau belanjanya nih ya. Ini dulu, lihat dulu. Apa mungkin belum ada duitnya dulu gitu, nunggu dulu ya. Ya, itu juga bisa ya. Jadi tingkat lainnya ada awareness, tertarik, decision dan action. Ya kan? Funnel tuh ya. Yang saya pahami, mungkin Anda juga lebih paham. Belum tentu juga saya lebih mengerti daripada Anda. Ini kan dunia terkini ya. Sementara kan saya orang dulu gitu. Tapi yang saya pahami dari konsep funnel ini, ya, dia berangkat dari awareness dulu, ya, punya pengetahuan, aware gitu, peduli, kemudian tertarik, kemudian boleh nih, akhirnya dia beli. Ya. Kemudian yang lain-lain seperti Facebook, Ads dan lain sebagainya masuk kategori apa yang disebut dengan digital marketing. Jadi begini, ya, kan saya kemarin juga kerja di Sentul ya. Sekarang tuh ada, setelah saya keluar kemarin ada direktur baru, ada direktur sales, ada direktur digital marketing, ya. Dan ternyata digital marketing ini adalah bagaimana jualan menggunakan
online advertising. Ya misalnya saya kasih contoh, bikin konten rumah, ya kemudian di-share di Instagram, kemudian di YouTube, dan sekarang sudah mulai saya lihat TikTok. Emang agak lambat sih ya, beberapa akun-akun, dan akunnya itu tidak harus sentul gitu akun yang lain. Tapi saya nggak tahu sejauh mana efektivitasnya. Tapi itu dilakukan, ya. Jadi menggunakan apa namanya, basis internet lah jualannya. Di samping juga ada jualan yang lapangan ya, buka counter di mall gitu kan, kemudian bikin event di lokasi pemasarannya ya, kalau di klaster yang baru dibuka di situ. Tapi serangan udara saya bilang itu juga masif dilakukan, karena begini, kalau kita menggunakan yang tadi, print media, outdoor itu mahal banget ya. Itu sewanya itu ya, untuk billboard itu ratusan juta rupiah, bahkan bisa miliaran untuk kontrak yang bertahun-tahun. Sementara kalau itu dia alokasikan untuk digital marketing, produk-produknya yang tadi Instagram, kemudian Facebook ya. Kalau Facebook sih untuk segmen middle low lah. Instagram, YouTube, kemudian TikTok sekarang udah mulai, itu kan low cost gitu loh ya. Sementara di sana juga banyak kerumunan orang yang datang. Jadi itu bisa dilakukan dan bisa in-house production. Artinya iklan itu diproduksi sendiri ya. Walaupun ada mengundang talent nggak terlalu mahal, karyawan yang memproduksi, dan bisa langsung di post sesuai dengan timeline yang udah disepakati. Dan itu yang dilakukan dulu waktu saya di Sentul, belum ada di Gramado. Sekarang sudah, karena Sentul launching beberapa klaster baru, dan misalnya tentang review rumah, kemudian konten itu dipasang juga di Instagram berbayar, di YouTube berbayar ya, untuk untuk supaya banyak orang yang nonton ya. Jadi online advertising ini adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya ya, yang terus berkembang. Saya nggak tahu nanti model apa lagi yang akan muncul ya, karena revolusi itu dimulai ketika internet ditemukan. Kalau kita pasang media luar ruang tadi, billboard, kan katakanlah kita hanya masang di sepanjang tol Jagorawi, hanya orang itu yang melihat. Kalau ngelewat tol Jagorawi nggak nonton ya. Tapi kalau online advertising, seluruh dunia bisa akses selama dia punya paket, selama akses internetnya juga cepat ya. Dan sekarang ya, kecepatan itu menjadi hal yang utama. Seperti kemarin ada di ASEAN, meeting kepala negara ASEAN itu, para delegasi wartawan dari luar negeri memuji akses internet di Indonesia, termasuk yang paling cepat. Kan sekarang udah mau masuk ke 5 ya. Jadi kecepatan itu menjadi salah satu hal yang membantu perkembangan online advertising ya. Jadi saya melihat bisnis periklanan itu memang selalu bisa beradaptasi dengan perkembangan zamannya. Ya kalau kita lihat dari zaman dulu kan, mulai dari berbasis kertas, kemudian pindah ke radio, televisi, sekarang berbasis sosial media ya. Itulah yang membuat saya pikir net TV juga terguncang. Kalau Anda lihat di FYP, TikTok, 30% karyawan net TV di layoff. Layoff itu di PHK, diberhentikan gitu kan. Kenapa? Karena arus kasnya sudah tidak sehat. Pendapatannya berkurang, kosnya tetap ya. Pendapatan berkurang itu dari mana Pak David? Dari iklan. Karena yang namanya TV ya, 80-90% hidupnya dari iklan. Sisanya mungkin dari event ya. Iklannya net TV sudah mulai seret karena iklannya sudah terbagi ke
mana-mana. Koran, surat kabar udah nggak, ke sosial media, sehingga ke TV-nya sudah seret. Kemudian produk-produk produk-produk TV-nya juga mungkin tidak jadi ratingnya juga rendah, ya nggak lagi naik ratingnya gitu, sehingga tidak menarik pemasang iklan. Akhirnya kan goncang nih. Jadi dalam efisiensi sudah dilakukan, terakhir 30% karyawan diberhentikan, di layoff. Ya, itu yang terjadi. Itu pasti gara-gara iklannya berkurang. Iklannya berkurang kenapa? Kesedot ke sosial media, ke TikTok dan sebagainya. Ya, TV sudah merasakan dampaknya akibat perubahan portofolio, perubahan atmosfer dari perilaku pemasang iklan yang mulai hijrah dari media mainstream. Tadi kan dari cetak udah pindah ke TV. TV sekarang udah goyang, sekarang udah pindah ke online advertising. Itulah yang terjadi hari ini, ya. Ada PHK 30% karyawan di TV. Padahal dulu awal-awalnya mahasiswa itu kan bangga banget pakai baju biru dongker dan celana kremnya di TV. Mahasiswa IPB itu kalau pakai kali di TV itu bangga sekali karena pakai seragam itu kan, ya, yang biru dongker, sepatunya juga gagah, ya, pakai name tag-nya juga. Sekarang seragam itu ditinggalkan oleh 30% karyawannya karena sudah mengalami kegoncangan dari finansial karena pendapatan dari iklannya menurun drastis, ya. Mungkin karena Mas Wisnu Tama juga udah nggak ada, ya, yang sekarang jadi kreator negara itu pada saat makan malam, event-event nasional itu kan, SEA Games mulai itu kan Wisnu Tama. Orang-orang yang menjadi pendirinya sudah nggak ada lagi. Baik, nanti sisanya Anda bisa mempelajari dari bahan PowerPoint yang saya sudah berikan ke Komti. Dan jangan lupa untuk belajar. Saya belum bisa memberikan kisi-kisi karena yang membuat soal ini kan Pak Bayu, koordinator mata kuliah. Saya nggak tahu apa-apa gitu. Tapi saya pikir Anda sudah saya berikan bahan yang cukup, dan tinggal mencari bahan-bahan lain untuk melengkapi dari pertemuan 1 ke 97. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Ya, fokus mulai untuk mempersiapkan ujian tengah semester. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat.